Kamu percaya ada Allah? Itu bagus. Tapi itu belum cukup. Yakobus dalam pasal 2 ayat 19 mengatakan bahwa setan-setan pun percaya bahwa ada Allah. Bahkan karena mereka pernah berada di hadapan Allah. Ingat bahwa setan itu adalah malaikat yang jatuh dalam dosa. Mereka pernah berada di hadapan Allah. Mereka tahu persis tentang Allah yang sejati, bahwa hanya ada satu Allah dan mereka percaya itu. Tetapi itu belum cukup. Percaya ada Allah adalah langkah yang baik, namun yang lebih penting adalah bagaimana sikap kita terhadap Allah. Roma pasal 1 ayat 20 berbunyi demikian. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Sayang sekali, terlalu banyak orang melakukan kesalahan yang tertera dalam kitab Roma yang tadi kita baca. Banyak orang mau percaya ada Allah, namun dengan sikap agak sebal sebenarnya, agak terpaksa. Mungkin waktu mereka dari kecil sudah diberitahu tentang Allah, tentang Tuhan, dari orang tua mereka, dari guru agama, guru sekolah minggu. Tetapi yang terpatri dalam memori mereka, dalam sanubari mereka, mereka menganggap Allah sebagai pribadi yang mengekang, pribadi yang terkait dengan larangan. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Dan itu mengesalkan bagi mereka. Harus begini, harus begitu. Mereka menganggap Allah identik dengan sesuatu yang mematikan diri mereka sendiri, yang merestriksi mereka. Ini persis sama dengan serangan yang dilancarkan oleh iblis ketika dia muncul dalam rupa ular di Taman Eden. Ketika dia menyerang Adam dan Hawa, dia berkata kepada Hawa, bukankah Allah berfirman bahwa semua pohon di taman ini tidak boleh kamu makan? Iblis ingin menanamkan dalam benak Hawa suatu konsep bahwa Allah adalah pribadi yang terlalu ketat, terlalu melarang. Bahkan iblis menawarkan kepada Hawa, kalau begitu, bagaimana kalau kamu makan buah ini saja dan kamu menjadi Allah atas diri kamu sendiri? Tentu ini adalah serangan yang sangat jahat terhadap karakter Allah. Padahal Allah adalah pribadi yang sangat baik, paling baik. Bahkan Allah adalah satu-satunya pribadi yang absolut baik. Yesus pernah berkata bahwa hanya ada satu yang baik dalam pengertian yang absolut, yaitu Allah. Dan perintah-perintah yang Tuhan berikan kepada kita, larangan-larangan yang Dia berikan pada kita, adalah untuk kebaikan kita. Karena kalau kita melanggarnya, maka hubungan antara ciptaan dengan pencipta akan terganggu, akan rusak. Padahal sebagai ciptaan kita membutuhkan pencipta kita, bahkan untuk eksistensi kita. Tuhan tidak mau kita kehilangan hubungan yang penting itu dengan dirinya. Jadi, saudara yang kasih dalam Tuhan, sebaliknya kita justru harus mengucap syukur kepada Allah karena perintah-perintahnya itu. Dan kalau kita memahami karakter Allah sebagai pencipta kita yang maha baik, yang menganugerahkan segala sesuatu yang indah kepada kita, kita akan memuliakan Dia sebagai Allah. Dan kita memahami bahwa perintah-perintahnya tidak berat, melainkan adalah untuk kita. Jadi mari kita percaya ada Allah, tapi mari kita memuliakan Dia sebagai Allah pencipta, Allah yang maha baik, Allah yang kita harus mendekat kepadanya. Ini adalah sejarah dalam firman bersama dengan saya, Dr. Stephen Aizeliel. Maranatha.